Kadang kita bertanya gitu, apakah keimanan kita tuh semurah itu gitu loh. Sampai sisa makanan seseorang itu dibeli gitu. Air habis diludahin jadi rebutan. Tapi andai kata Nabi masih hidup, Mbak Mela, apa yang akan beliau katakan tentang perilaku sebagian oknum yang mengaku cucu-cucunya itu, yang menjual namanya untuk kekayaan? Indonesia itu surganya para penipu, ya kan? Bahkan karena masyarakatnya gampang ditipu. iya, akhir-akhir ini aja aku masih sering kok dikontak beberapa anak buah Dimas Kanjeng misalnya. Baik teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi, kedatangan tamu Mbak Kumaila di Ngaji Roso. Saya kalau lihat Mbak Kumaila itu langsung ingat anak saya yang kedua gitu. Jadi kan dia lagi proses belajar baca gitu ya. MU, mu gitu. SU, su gitu. KU, ku, Kumaila gitu. Tahu tiba-tiba dia bilang Kumaila gitu. Oke, Mbak Mela. Jadi aku hari ini ingin bahas sebuah tema yang mungkin ini lagi viral juga ya di medsos, tentang salah satu oknum Habib. Jadi dia itu lelang bolu yang habis dia makan gitu loh. Ini kan apa ya, seru banget gitu ya. Dan model-model kayak gini sebenarnya yang kita kritisi tidak hanya perilaku oknum Habib, siapapun lah ya, even itu adalah Gus, Kiai, tapi kalau kemudian memberikan contoh praktik-praktik seperti ini kan bagi kita ini orang yang sekolah, orang yang bisa mikir nih kan nggak bagus gitu, nggak waras gitu ya. Jadi ini alasannya kan yang mau beli bolu lelangan ini katanya dapat berkah, dan supaya dikasih anugerah hatinya lembut. Ada yang nawar 300.000, 500.000 dan seterusnya. Gimana pendapat Mbak Mela? Aku tadi di share sama Mas Hendra videonya, aku sih ketawa-tawa aja ya. Tapi itu sedih sekaligus aneh ya itu terjadi. Tapi itu terjadi gitu. Dan yang mau lelang ada, meskipun aku juga jadi skeptis, itu tuh orang-orangnya beneran lelang nggak sih? Maksudnya bisa aja orang dalam gitu yang beli gitu. Aku sih aku masih ada rasa skeptis kalau masyarakat kita senaif itu sih. Tapi sepertinya realita menunjukkan memang masyarakat kita senaif itu ya Mas Hendra ya. Dan oknum-oknum Habib kayak gini masih laku gitu. Habib kita masih bisa apa ya, cari uang dengan cara yang kayak gitu. Padahal kan kalau mau jualan aja nggak apa-apa gitu. Habib jualan nggak apa-apa. Cuman ya jangan jualan bolu bekas dia juga, itu kan tidak apa ya, itu kan jangan jualan sisa makanan lah ya. Jualan sisa makanan dengan jualan faras, jualan parfum. Oh betul, bener. Habib kelas, jualan pemberdayaan parfum, gitu aja kan ya. Bener. Jadi kalau apa ya, jualan dengan iming-iming dapat keberkahan, hati lembut, itu kan penipuan. Itu kan ya, itu penipuan gitu, pembodohan. Ya, apalagi jualannya itu kan dilakukan oleh orang yang punya audiens, di mana seharusnya dia memberikan petunjuk dan contoh yang baik gitu posisinya tuh. Jadi ini semacam eksploitasi silsilah Nabi demi sebuah kekuasaan simbolik dan ekonomi. Jadi bukan berkah tapi pure bisnis. Bukan pure bisnis, bahkan pure penipuan. Penipuan, scam. Scam. Mudah-mudahan masyarakat mulai sadar gitu ya, bahwa hal-hal seperti ini jangan diterus-teruskan lah ya. Kita ini mempertontonkan kebodohan masyarakat kita di mana-mana kayak gitu, masih mau aja gitu.
Tapi mungkin dengan adanya sosial media ini juga jadinya terekspos gitu karena banyak yang melihat, jadi banyak yang mengkritisi, jadi mungkin kebertahanannya juga jadi lebih rentan gitu. Tapi video-video yang terkait dengan berkah dari oknum Habib ini kan tidak banyak banget gitu ya. Jadi kadang kita bertanya gitu, apakah keimanan kita tuh semurah itu gitu loh. Sampai sisa makanan seseorang itu dibeli gitu. Air habis diludahin jadi rebutan gitu. Air bekas cuci kaki gitu. Iya. Dan itu kan bukan hal yang baru ya, sepertinya itu tradisi yang sudah berjalan lama. Biasanya kan Habib itu kan silsilah ya, jadi sebelum dia melakukan itu bapaknya udah melakukan itu gitu, atau di institusi yang sama mereka sudah terbiasa ada sosok yang dikultuskan kayak gitu. Jadi untuk memutusnya nggak tahu, harus ada, mereka kan orang yang berkuasa di situ gitu, yang didengarkan. Kalau merekanya nggak berhenti, kayaknya orang masih akan tetap dengerin. Tapi apa Mbak Mela yang membuat masyarakat kita itu lebih takut pada silsilah Nabi ketimbang akal sehat dan hati nurani? Karena ditakut-takutin kayaknya. Soalnya kalau kita dengar cerita para propaganda Habib ini kan fantastis sekali cerita-ceritanya. Misalnya kalau menyakiti hati Habib itu nanti masuk neraka atau yang semacam itu kan ancamannya banyak ya. Jadi dan itu didakwahkan dengan suara yang lantang dan keras gitu, di mana orang-orang banyak secara massal setuju gitu. Jadi mungkin ada tekanan untuk skeptis gitu, nggak yang lain aja pada percaya kok gitu. Nah selain itu udah jadi kebiasaan, juga pastinya ada alasan ini juga sih, tingkat pendidikan dan tingkat literasi itu. Makanya pastinya sangat berpengaruh. IQ kan sangat mempengaruhi hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi benar kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu surganya para penipu, ya kan? Bahkan karena masyarakatnya gampang ditipu. Iya, akhir-akhir ini aja aku masih sering kok dikontak beberapa anak buah Dimas Kanjeng misalnya. Itu iya. Masih aktif? Oh masih. Aduh, aku andai kata mau cerita kayak gitu, banyak banget deh yang WA aku. Wow, padahal kan itu sudah kayaknya sempat ditangkap polisi atau semacamnya. Udah keluar sekarang. Oh, udah keluar terus praktek lagi. Masih cara yang sama, bikin uang? Nantilah ya kita ngobrol di luar ini. Oke. Aku kaget itu, udah masuk penjara tapi masih ada yang ketipu aja. Iya. Dan solid, dan banyak yang mulai merapat lagi. Jadi kan gini Mbak Mela, kadang muncul ya pertanyaan, katanya kita ini mencari Tuhan gitu. Atau sebenarnya kita itu hanya mencari perantara yang membuat kita itu merasa aman secara instan gitu. Ini balik lagi soal yang tadi ya, silsilah yang Habib-Habib itu. Gimana tuh? Mencari rasa aman secara instan kayaknya lebih ke situ sih. Karena kalau untuk mencari Tuhan, anggaplah proses pencarian Tuhan itu kan bukan proses yang gini, sebenarnya kan proses pencarian Tuhan itu proses yang subjektif ya, tiap orang beda-beda. Ada yang melalui pemikiran yang dalam, ada yang melalui pencarian, pengalaman dan sebagainya. Tapi yang paling gampang itu ya kalau misalnya kita tinggal denger aja nih, ada satu orang, nih pokoknya aku cuma mau denger kata Ustadz ini, aku cuma mau denger kata Habib ini. Itu kan mudah, tidak perlu proses berpikir yang panjang dan rumit gitu. Dan itu bisa ngasih kenyamanan instan. Makanya kadang-kadang ada orang misalnya pakai parfum boleh nggak sih Pak Ustadz, pakai sepatu, misalnya pakai sepatu hak tinggi boleh nggak sih Pak Ustadz, hal-hal yang sebenarnya tidak ada implikasi moralnya itu sampai ditanyain ke Pak Ustadz gitu, gara-gara saking mereka tuh nggak pede pakai pemikirannya sendiri gitu. Kayaknya karena tidak terampil berpikir sendiri, tidak terbiasa berpikir sendiri,
nggak pede juga untuk memakai apa ya hati nuraninya sendiri gitu. Jadi kalau apakah ini baik atau buruk gitu. Jadi nunggu komando Habibnya aja, nunggu komando Ustadznya aja, itu mudah dan ngasih ilusi rasa aman gitu. Terus kalau misalnya kita mau balik lagi tentang sejarah Nabi gitu ya, Nabi Muhammad itu kan dikenal sebagai orang yang bersih dari yang namanya pamrih, orangnya sederhana gitu ya. Sementara cucu-cucunya atau yang mengaku cucu-cucunya ini justru setiap hari dengan membangun sebuah narasi-narasi untuk memperdagangkan kehormatan Nabi itu gitu. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat paradoks gitu. Andai kata kemudian kita bisa berpikir lebih jernih aja gitu, nggak akan laku tuh Habib-Habib. Tapi kenyataannya memang masih banyak loh di kampung-kampung ngundang Habib itu. Ya nggak semua Habib perilakunya begitu, tapi paling nggak yang model-model begitu mbok ya dijauhi gitu mulai dari sekarang gitu ya. Iya, itu miris sekali, itu emang apa ya, eksploitasi dan kapitalisasi ini ya. Keturunan Nabi yang mana sekarang juga sudah terbukti kalau para Habib-Habib ini bukan keturunan Nabi gitu. Tapi masyarakat kita kayaknya sudah terlanjur apa ya, aku nggak bisa bilang ketergantungan ya, terlanjur seperti butuh perantara untuk Nabi, udah terlanjur ketipu kayaknya. Dan kalau misalnya mau mengkritisi mungkin takut katanya menghina Nabi dan lain sebagainya gitu ya nggak? Karena merasa bahwa cucu-cucunya, oknum-oknum yang mengaku cucunya itu merupakan representasi dari leluhurku gitu kan. Betul, apalagi ada cerita-cerita karomah Habib itu kan. Mereka takut, nggak tahu, mungkin takut dikutuk atau gimana. Iya. Karena ada cerita karomah Habib yang absurd itu kan baik banget. Dan itu membuat kadang Habib-Habib dengan perilaku yang nggak waras, nggak pernah mandi, itu justru jadi rebutan ya, diciumin tangannya, bahkan, iya banyak kayak gitu, aduh, separah itu gitu loh. Iya, aku nggak tahu sih ini gimana nertibinnya, kayaknya kecuali kalau ada aturan tertentu gitu, anggaplah ada peraturan menteri gitu untuk misalnya nggak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi, karena hal kayak gitu tuh harusnya ditertibin ya nggak sih Mas Hendra? Benar. Karena itu penipuan, pembodohan merugikan banyak orang. Betul. Meskipun yang sebenarnya dirugikan gitu, dia kan dapat ekspektasi kan ya, janji-janji surga dan lain sebagainya gitu. Tapi gini deh, yang jadi persoalan sangat serius itu kenapa kemudian masyarakat kita itu lebih mudah sekali tersihir oleh simbol-simbol gitu ya, atau gelar, daripada melihat dan menyaksikan sendiri akhlak, integritas sejati seseorang gitu. Ini kan yang jadi PR gitu. Betul, itu aneh sekali. Padahal kan untuk menilai kebaikan seseorang dari permukaan itu kan relatif mudah ya, apakah dia kata-katanya baik atau enggak gitu, apakah dia menghormati orang lain atau enggak gitu. Tapi dipercaya atau dalam sumber ilmu pengetahuan juga dianggapnya Habib-Habib tuh pinter gitu. Mereka lebih dengerin Habib-Habib ya daripada misalnya akademisi yang memang belajar gitu. Ya memang itu penipuan aja sih, penipuan dan pada ketipu. Karena mikirnya kan Rasulullah itu lelaki yang cerdas, pasti keturunannya juga cerdas dan sakti juga ya, ada sakti-saktinya. Dan ya harus sebenarnya pendidikan itu kan adalah pemutus kebodohan sekaligus kemiskinan. Jadi selama sistem pendidikan kita masih gini-gini aja sih, kayaknya bakal banyak yang ketipu gitu. Dan selama pemerintah nggak tegas sama penipuan religius kayak gini, ya kayaknya akan tetap populer aja.
meskipun di sosial media banyak yang mengkritik, kayaknya akan tetap populer ya Mas Hendra. Jadi kan kemudian kita yang bisa berpikir agak waras itu kan timbul kan tanda tanya, gimana sih masa iya hati yang lembut tuh bisa dibeli dengan kue bolu sisa seseorang gitu ya, atau itu bentuk manipulasi rasa takut dan harapan gitu kan. Betul. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih Republik Dan nih. kadang-kadang kan Habib, Gus atau yang kayak gitu-gitu juga suka jual amalan, bukan misalnya nih baca ayat ini 1000 kali nanti apa gitu, nanti apa. Jadi kayaknya masyarakat kita terbiasa diajarkan dengan solusi instan gitu. Jadi kalau punya masalah apa, dikasih solusi apa untuk menyelesaikan masalah itu, yang padahal solusi itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Misalnya butuh uang, ya kan kalau butuh uang ya apa kayak kerja, usaha atau apa, tapi malah misalnya disuruh zikir 1000 kali. Terus kadang-kadang ada ijazahnya, ada apa gitu. Itu ya bentuk penipuan dan pembodohan juga sih. Sebenarnya kan itu tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dia misalnya, atau terlibat hutang. Biasanya orang mengeksploitasinya itu kan ketika dia rentan secara finansial, terus apalagi rentan juga secara pendidikan, itu adalah mangsa empuk. Tapi kalau misalnya masyarakatnya dia secara keuangan aman, secara pendidikan terdidik, itu akan lebih kebal. Kan aku pernah lihat juga deh ada video di mana Habib minta uang terang-terangan gitu loh. Berapa? 5 juta, 10 juta gitu. 100 juta ya buat cucu Nabi gitu-gitu. Itu udah benar-benar minta terang-terangan. Itu kan memalukan ya, malu-maluin. Padahal harusnya kalau mereka mengaku keturunan Nabi, harusnya mereka melayani umat, bukan mengeksploitasi umat. Iya. Terus Mbak, gimana sih caranya ngebedakan gitu antara kita itu benar-benar cinta kepada Nabi serta dan fanatisme terhadap orang yang mengaku cucunya Nabi gitu? Ini agak susah karena lagi-lagi rasa cinta itu kan subjektif ya. Mereka berdua misalnya yang mengikuti ajaran Nabi baik dengan cara fanatisme maupun dengan cara yang lebih budi pekerti pendekatannya, mereka tetap alasannya karena cinta Nabi gitu. Dan agak susah ya bedainnya. Malah aku sih menyarankannya untuk tidak terlalu berpatokan pada sosok Nabi, tapi lebih berpatokan pada manusia-manusia di zaman kita gitu. Karena kalau mau mengikuti sunnah Nabi sepenuhnya pun kita tidak bisa mengadopsi secara penuh gitu, karena Nabi terikat pada konteks zaman dia hidup gitu. Nabi punya keputusan-keputusan hidup yang tidak bisa kita contoh sepenuhnya gitu, karena kita dan Nabi Muhammad itu hidup di zaman yang berbeda gitu. Jadi kalau ada orang yang menjustifikasi perilakunya karena mencontoh Nabi terus-terusan, itu justru problematik sih. Ya kita ngikutin Nabi, kenapa harus misalnya anggaplah ada orang sedekah, terus dia bilang karena mencontoh Nabi, akan lebih baik kalau alasannya dia sedekah karena memang dia empati pada orang yang dia sedekahi gitu, atau karena dia memang peduli pada kondisi kemiskinan yang dia santuni gitu, dibanding ngikutin Nabi, karena itu kan cara berpikir gampang, ya udah tinggal contoh aja gitu. Padahal dalam pemecahan masalah itu selalu situasional dan kontekstual gitu. Kita nggak bisa nyelesain masalah-masalah dengan cara yang diambil Nabi dulu gitu. Enggak, ini ada komentar bagus nih. Apa katanya? Perbaiki dulu diri sendiri Kak, aurat kurang cocok kalau ngomong Nabi gitu. Oh gitu. Jadi gimana ya, mungkin
orang yang apa tuh namanya bicara soal agama tuh disuruh pakai cadar Betul, gitu mungkin pakai ya. kerudung. Meskipun kita orang Indonesia, orang Iya. Nusantara, pokoknya suruh pakai baju-baju tertutup kayak orang Arab gitu ya kali ya. Jadi kenapa ya kok mindset masyarakat kita sependek itu ya sumbunya gitu melihat orang yang ngomong agama tuh pokoknya harus tertutup. Kenapa ya? Ini agak aneh ya nggak sih? Itu dampak dakwah pasca Soeharto juga ya nggak sih Mas Hendra? Dulunya kan kita nggak begitu. Maksudnya meskipun kita sudah berislam, bunyai-bunyai kita zaman dulu juga nggak berkerudung dan itu nggak apa-apa gitu. Karena Islam kan ketika awal-awal menyebar luas juga misalnya orang-orang yang di Timur Tengah juga itu nggak berkerudung. Baru setelah setelah mungkin berbarengan juga timingnya dengan revolusi Iran dan seterusnya itu baru mulai populer pakai kerudung. Oke. Kembali lagi ke bolu berkah dan yang bisa membuat hati lembut gitu ya. Jadi Mas Hendra nggak mau beli. Aduh. Itu berarti bisnis modelnya bisa aja tuh Habibnya kerja sama pengusaha bolu, terus dikirimin, digigit, udah gitu kayak open bidding. Jadi kita ini sebenarnya sedang memperbudak diri sendiri secara spiritualitas dengan membeli harapan-harapan kosong gitu ya. Iya. Ya. Dan yang seperti itu, masyarakat yang rentan seperti itu biasanya polanya adalah masyarakat di negara yang politiknya tidak stabil, yang kemiskinan tinggi dan pendidikannya rendah. Kalau misalnya di negara yang sudah stabil gitu, yang dimana masyarakat udah dapat jaminan sosial yang oke, biasanya propaganda kayak gitu nggak terlalu laku. Tapi masyarakat kita secara umum ya memang butuh pegangan yang tersedia ya, dan pegangan itu ya dieksploitasi sama Habib dan gus-gus. Tapi andai kata Nabi masih hidup, Mbak Mela, apa yang akan beliau katakan tentang perilaku sebagian oknum yang mengaku cucu-cucunya itu, yang menjual namanya untuk kekayaan dan untuk merebut istri orang lain? Kan banyak ya perilaku oknum Habib sekarang yang ya aku pengen istrimu gitu. Banyak loh tuh di Madura, di mana-mana banyak kayak gitu, Jawa Timur. Itu bercanda doang atau serius. Mainmu kurang jauh berarti. Iya, aku main kurang jauh berarti. Bahkan lembu juga ya, kambing juga ya. Nah, diminta, ini ada saksinya. Iya, kambing sapinya diminta. Ada case kayak gitu. Bahkan termasuk istri. Banyak tuh di daerah mana sih biasanya yang Habibnya aktif banget begitu? Madura banyak ya? Jawa Timur. Oh. Keren ya itu. Iya, aku kaget. Apa kira-kira andai kata kemudian Rasulullah masih hidup gitu ya? Nabi masih hidup dan melihat. Aduh, gimana? Waduh, aku nggak tahu lagi. Parah ya intinya. Iya, karena Islam yang sekarang itu juga sudah sangat berbeda ya semangatnya dan wajahnya ketika awal-awal Nabi berdakwah gitu. Maksudnya jangankan sekarang pas lagi anggaplah pemerintahan Muawiyah Abbasiyah, itu juga warna Islamnya udah beda gitu. Nah sekarang udah beda lagi gitu. Iya, jadi teman-teman yang kita bahas ini adalah oknum Habib ya. Sekali lagi ini oknum Habib. Jadi ditakut-takutin, minta kambing. Nggak tahu kambingnya mau diajak kawin atau gimana tuh, Pak? Ya diminta aja. Diminta aja ya. Oh, disembelih atau diajak kawin gitu ya. Aduh, inilah kue bolu dan keturunan Nabi ya teman-teman. Saat iman kita dijual dengan sangat murah, dan sekali lagi case seperti ini tidak hanya terjadi di oknum-oknum habaib Balawi, tapi juga siapapun itu yang kemudian menggunakan
baju suci agama gitu ya, tapi untuk memperkaya kepentingan pribadi, nalar kritis kita harus benar-benar Sebenarnya kan memperkaya diri itu nggak apa-apa ya. Maksudnya melakukan bisnis itu nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mereka melakukan penipuan dan ya penipuan sih. Dakwahnya juga kan penipuan. Mereka banyak membuat cerita-cerita palsu tentang Habib-Habib, cerita-cerita palsu tentang hadis Nabi gitu. Itu ya isi dakwahnya juga penipuan jadinya. belum lagi soal makam-makam palsu lagi. Belum lagi makam-makam palsu. Setorannya, waduh, ngeri. Dan ini udah berjalan lama ya. Harus lagi-lagi solusinya emang harus ada hukum yang tegas sih. Masalah kan itu tidak masyarakat kita tidak dilindungi hukum dari jenis penipuan yang kayak artinya pemerintah harusnya turun tangan, gitu ya. Pemerintah harusnya turun tangan, jangan diem aja gitu ya, karena bagaimanapun harus bisa melindungi harkat, martabat rakyatnya lah gitu. Kalau kita dimintain uang misalnya sama Habib, anggaplah 10 juta, itu emang kita bisa ngelaporin ke polisi. Pasti kan nggak bisa ditentukan apakah itu penipuan atau enggak. Tapi kan kita tahu itu penipuan, Mas Hendra. Kita kita tidak punya kewajiban untuk memberikan uang ke Habib-Habib itu. Iya. Oke ya. Kak, kameranya pindah aja, mata umat Islam parah-parah. Oke, tak matikan dulu kalau gitu ya. Nggak